Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Selamat Minggu Rogate. Saya akan bacakan firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sukacita adalah dambaan semua orang. Tetapi bila ditanyakan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manakah yang lebih banyak setiap orang atau kita sendiri bersukacita setiap hari daripada berkeluh kesah, bersedih, dan bersungut-sungut? Jawabannya mungkin berbeda-beda di antara kita. Tetapi jawaban yang umum bila itu ditanyakan kepada orang-orang adalah lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak mengeluh, dan lebih banyak bersedih dalam kehidupan kesehariannya. Kenapa demikian? Jawabannya mungkin adalah karena hati dan pikiran kita dipimpin oleh keinginan yang tidak terbatas. Ketika keinginan kita melebihi daripada apa yang kita butuhkan, maka apa yang sudah ada tidak dapat kita nikmati. Dan ketika keinginan kita lebih tinggi daripada kenyataan yang ada, maka yang muncul adalah sungut-sungut, yang muncul adalah keluh dan kesah, yang muncul kemudian adalah sifat dan sikap bersedih. Yang kemudian kita lebih banyak khawatir, lebih banyak bersedih, lebih banyak bersungut-sungut karena kita khawatir akan segala sesuatu. Khawatir akan apa yang kita makan, khawatir akan keadaan lebih baik, khawatir akan hari besok, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian membuat kita lebih banyak bersungut-sungut dan mengeluh dan juga bersedih adalah karena pikiran kita selalu negatif. Jangan-jangan besok lebih susah daripada hari ini. Jangan-jangan penyakit saya ini akan membawa saya mati. Jangan-jangan senyum dia itu tidak tulus. Selalu negatif, selalu negatif. Maka itulah yang membuat kita tidak bersukacita. Hari ini, firman Tuhan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita juga, Rasul Paulus mengatakan kepada kita di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka bersukacita di dalam Tuhan yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus di sini dapat kita rumuskan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu hati dan pikiran kita harus dipimpin oleh Tuhan sendiri. Di ayat 7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bila hati dan pikiran telah dipimpin dan hidup di dalam damai sejahtera Allah, maka segala sesuatunya hidup kita akan penuh sukacita, berkelimpahan dengan ucapan syukur. Berkenaan dengan ini, firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan seksama, sebab dari sanalah mengalir air kehidupan. Maka hati kita jangan dikuasai oleh keinginan kita yang tidak terbatas tadi.
Hati dan pikiran kita yang dikuasai oleh damai sejahtera Allah, kemudian akan dipandu oleh Allah, dan kita akan diyakinkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan, dan segala hal kebutuhan hidup kita sudah disediakan oleh Tuhan. Dengan mengetahui itu, kita akan diam dalam damai sejahtera. Dan kemudian ketika kita di dalam Tuhan, kita akan dapat menghitung berkat-Nya yang tidak berkelimpahan. Dan itu akan membawa kepada kita sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam suka dan senang, dalam segala hal, kita akan mampu mengucap syukur karena kita tahu Bapa yang menjamin kita. Maka, ialah hati, akal, dan pikiran kita dijaga, dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Yang kedua, setelah hati, akal, dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah, maka berpikirlah yang positif. Di ayat 8, kalau kita membaca perikop ini, melanjutkannya ke ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berpikir positif, bahwa di balik penderitaan itu ada sukacita. Maka jangan fokus dengan penderitaannya. Mari kita berpikir positif, bahwa hari besok lebih indah dan lebih baik daripada hari ini. Mari kita berpikir positif, bahwa setiap pagi berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Mari kita berpikir positif, bahwa tidak ada satu orang pun yang dengan sengaja mau melakukan kesalahan. Maka dengan demikian kita akan melihat dari sudut pandang Allah dengan mengatakan, Dia tidak mengerti apa yang Dia perbuat. Dengan berpikir positif kita mampu mengampuni Dia. Dengan demikian kita tidak menggerutu, kita bersukacita dalam persahabatan. Mari berpikir positif, bahwa dunia ini hanya sementara, kita menantikan yang lebih sempurna. Sehingga dunia ini dapat kita lihat dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Saudaraku yang terkasih, supaya kita juga bersukacita, maka segala hal kehidupan ini kita serahkan kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Di ayat 6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir apa yang akan dimakan. Jangan khawatir apa yang dipakai. Jangan khawatir tinggal di mana. Jangan khawatir akan masa depan, masa besok. Tetapi biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan dengan doa. Dan itulah nama minggu kita hari ini, yaitu Rogate. Berdoa berarti berbicara kepada Tuhan dan menyerahkan semua kekhawatiran agar Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membuat hidup kita indah pada waktunya. Karena itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberikan sukacita bagi kami, yaitu pengharapan hidup yang kekal. Tuhan memberikan sukacita bagi kami, karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kami dengan lunas. Tuhan memberi sukacita kepada kami, karena Tuhan memelihara hidup kami. Maka sekarang ajar kami untuk senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Kuasai hati akal pikiran kami dengan damai sejahtera, dan ajar kami tetap berdoa kepada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.